Saya Bintang Widya. Hai, aku Desi lagi. Saya Yusril. Halo, saya Wajima. Baik, yang pertama adalah latar belakang, di mana kami memiliki sub latar belakang ada 3 poin. Yang pertama, problem, yang kedua, solution, yang ketiga, customer segment. Yang pertama, problem. Batikku hadir karena ada beberapa problem yang ada saat ini mengenai dunia batik ataupun dunia seni batik, di mana problem utama dari batikku adalah di mana minat para remaja, anak muda untuk memakai batik sangat kurang atau minim. Yang kedua, batikku memiliki visi yang lebih maju lagi untuk beberapa tahun ke depan, yaitu untuk mengatasi pengangguran, di mana batikku akan berkolaborasi dengan para komunitas disabilitas dan para ODGJ untuk menyembuhkan gangguan mereka, di mana nantinya para disabilitas maupun ODGJ bisa mendapatkan suatu revenue tambahan untuk mereka. Yang kedua adalah solution, di mana kami memberikan solusi terhadap problem yang kami angkat di awal tadi untuk memberikan variasi-variasi batik yang lebih fashionable seperti yang kami pakai saat ini. Ini adalah produk-produk dari batikku, di mana semua ini ada 4 jenis yang kami angkat. Yang pertama batik daun, yang kedua batik ciprat, yang ketiga batik cap, dan yang terakhir batik printing. Di mana semua aspek tersebut dikerjakan karena kami mengangkat problem membantu pengangguran yang ada di Indonesia dan keterbatasan dari para pencari pekerjaan seperti disabilitas. Kami mengangkat dan kami ingin bekerja sama atau berkolaborasi untuk memberdayakan para penyandang disabilitas, kemudian orang yang dalam gangguan jiwa atau ODGJ yang sudah sebenarnya mereka memiliki kesempatan untuk yang lebih baik, namun tidak ada atau kurang ada yang berani untuk berkolaborasi dengan mereka. Batikku hadir untuk itu semua, di mana nantinya batikku menjual produk batik yang dikerjakan atau yang dibuat karyanya oleh para penyandang disabilitas dan juga ODGJ dan tim dari batikku. Yang ketiga adalah customer segment, di mana batikku menargetkan customer segment atau target market batikku pada instansi-instansi pemerintahan, yang dimana kesehariannya ataupun hari-hari tertentu mereka harus menggunakan pakaian dinas menggunakan batik. Yang kedua, para remaja dan pelajar, di mana para pelajar akan menggunakan batik di satu hari saat mereka belajar mengajar. Yang ketiga adalah kantor-kantor swasta, yang saat ini banyak kantor-kantor swasta yang mengharuskan menggunakan batik pada hari-hari tertentu pada pakaian dinas mereka. Yang terakhir, kami akan menargetkan ekspor batikku ke mancanegara, di mana selain menjualkan produk, batikku juga membantu untuk memperkenalkan batik ke khalayak dunia. Selanjutnya yaitu customer channel, di mana untuk mendapatkan customer, perusahaan batikku melakukan promosi. Yang pertama yaitu dengan cara promosi media online, di mana strategi ini merupakan strategi yang paling fleksibel dan efektif digunakan untuk UKM dan media, seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Kalian bisa kepoin produk kami di @batikku_indonesia. Poin selanjutnya yaitu key research, yang mana terdiri dari yang pertama yaitu SDM. SDM dari produk kami sendiri yang pertama terdiri dari kolaborasi dengan berbagai komunitas seperti
akar tuli malang, dan yang kedua disabilitas dan ODGJ, dan yang terakhir yaitu dari tim kita sendiri Batikku, yang mana terdiri dari saya, Bintang, Yusril, dan Leli. Dan yang kedua yaitu pembuatan batik itu sendiri. Ada batik jiprat. Batik jiprat itu yaitu tinggal mencipratkan cat ke kain, dan yang kedua ada batik daun, yang mana batik daun itu memfermentasikan batik setelah ditempel di kain, dan yang ketiga yaitu ada batik cap. Batik cap itu yaitu dengan mencap atau menstempel batik dengan cara manual atau mesin, dan yang selanjutnya yaitu batik print dengan mengeprint batik dengan sama seperti tadi manual atau mesin. Selanjutnya itu revenue, di mana kita mendapatkan revenue itu dari penjualan produk batik, produk request batik, dan pelatihan pembuatan batik. Pada penjualan batik ini kita menggunakan dua jenis produk, yaitu vintage dan premium. Untuk vintage sendiri di sini kita menjual dengan harga yang terjangkau, yaitu sekitar 100.000 sampai 150.000. Sedangkan untuk batik premium di sini kita menjual dengan seharga Rp500.000. Yang kedua yaitu produk request batik. Batik request ini adalah batik atas permintaan customer. Hal ini bisa dengan motif dari customer, atau kita sebagai produsen itu menggambarkan motif baru atas masukan dan arahan dari customer tersebut. Yang ketiga yaitu pelatihan membuat batik untuk instansi-instansi atau yang membutuhkan. Pelatihan membatik ini dapat menjadi media belajar untuk membangun koordinasi motorik, interaksi, dan koordinasi dalam membatik. Di sini kita juga melatih seseorang untuk membatik agar terlatih dalam keterampilannya dan mengembangkan seni batik itu. Kita juga akan mendapat revenue dari pelatihan tersebut. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan cost struktur atau susunan biaya. Yang pertama yaitu royalti. Kami tujukan kepada para disabilitas dan ODGJ yang telah berkolaborasi untuk menghasilkan batik produk kami ini. Jadi kami mengapresiasikan kepada para disabilitas dan ODGJ dari hasil penjualan dan pembuatan produk batik ini. Kemudian yang kedua adalah bahan baku, di mana kami melihat dari 4 jenis teknik yang kami gunakan. Teknik yang pertama yaitu batik cap, yang kedua adalah batik yang kedua adalah batik printing, kemudian yang ketiga adalah batik tulis, dan yang keempat adalah batik ciprat. Di mana bahan baku yang kami gunakan ini semuanya sama, sehingga pembuatan atau penyediaan bahan baku di sini kami terkesan mudah dan murah. Kemudian yang ketiga adalah peralatan, di mana di sini sifatnya sama seperti biaya bahan baku. Jadi pembelian peralatan di sini kami misal pembelian satu peralatan itu digunakan untuk 4 jenis teknik pembuatan batik kami ini. Kemudian yang terakhir adalah marketing, di mana marketing di sini kami menggunakan 2 strategi. Strategi yang pertama itu adalah strategi digital marketing, dan yang kedua adalah strategi offline marketing. Di mana strategi digital marketing kami ini kami menggunakan 2 cara, yaitu melalui media sosial, dan yang kedua adalah search engine optimization. Kemudian untuk melancarkan digital marketing kami ini, kami memerlukan dua alat, yaitu PC atau laptop, dan yang kedua adalah smartphone. Kemudian strategi yang kedua adalah offline marketing, di mana offline marketing kami ini kami menggunakan 2 cara juga. Yang pertama yaitu pembagian brosur secara langsung, dan yang kedua adalah pemasangan baliho ataupun reklam di jalan raya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batikku, Jadikan kekuranganmu menjadi kelebihan.
pilihanmu.